Jadi simpulannya, orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu mal'unun, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Mengawali ta'lim pada malam hari ini, kita awali dengan pembacaan umul kitab surat Al-Fatihah, dikhususkan untuk muallif kitab Nasah Diniyah wal Wasaya Imaniyah Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih tentang kebaikan yang bisa kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma silatul arhami wa humul aqarib. Dan adapun menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan dengan sanak famili, wa humul aqarib, dan mereka adalah para kerabat. Faqala ta'ala fil amri bisilatihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai perintah untuk menyambung hubungan dengan mereka di dalam Quran, surat Al-Isra ayat 26. Allah mengatakan wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi ma'radis sana ala qaumin ikhtarahum wa radiyahum, dalam mempertunjukkan pujian kepada orang-orang yang Allah telah memilih mereka dan meridhoi mereka. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ar-Ra'd ayat 21. Wa mimma amarallahu bihi ayyusalal arham, dan di antara hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambungnya, yaitu menyambung hubungan silaturahim, menyambungkan hubungan dengan sanak famili.
Wa qala Allah Ta'ala fi zajri an qati'ah ar-rahimi wa tahdhiri minha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai larangan keras dari memutuskan hubungan kekerabatan dan memperingatkan keras darinya. Allah berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar." Walladzina yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang merusak janji Allah min ba'di mitsaqih, setelah diikrarkan dengan teguh, wa yaqta'una ma amara Allahu bih, dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, ayyusala wa yufsiduna fil ard, supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Ulaika humul la'nah walahum su'ud dar. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahannam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bicara tentang pentingnya membangun hubungan silaturahim, membangun hubungan dengan sanak famili wal aqarib dan kerabat. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran sudah banyak menjelaskan bahwa membangun hubungan silaturahim dengan kerabat sanak famili itu diperintahkan. Bahkan ketika kita memutuskan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan dengan sesama kita, sesungguhnya orang-orang yang demikian itu kata Allah, lahumul la'nah wa hum su'ud dar. Mereka akan memperoleh kutukan, azab, dan bagi mereka tempat yang sangat buruk, su'ud dar. Maksudnya neraka jahannam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan fil ard, di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Surat Muhammad ayat ke-22 dan 23. Faqati'ur rahim mal'unun fi nassil kitab. Maka orang-orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan itu adalah orang-orang yang mal'un. Apa mal'un? Dilaknat fi nassil kitab, di dalam nas Al-Quran. Jadi membangun hubungan silaturahim, membangun hubungan kekeluargaan itu perintah yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Sedangkan memutuskan hubungan silaturahim itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Malah orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu kata Allah, orang-orang yang la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang dilaknat, ditulikan penglihatannya, ditulikan telinganya, dibutakan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi simpulannya, orang-orang yang memutuskan silaturahim itu mal'unun,
orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhuma yusi berwasiat ba'dha banihi kepada sebagian anaknya, iyyaka wa suhbata qati'ir rahim. Waspadalah kamu bergaul dengan pemutus hubungan kekerabat. Hubungan silaturahim. Fa inni, karena sesungguhnya saya wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadhi'a min kitabillahi intaha. Mendapatinya sebagai orang-orang yang terlaknat di 3 tempat, 3 ayat maksudnya dari kitab Allah dalam Al-Quran. Jadi diberi nasihat jangan melakukan hubungan dengan orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Karena orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu katanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Ali bin Husain menemukan salasati mawadhi'a min kitabillahi intaha. 3 ayat yang menerangkan bahwa mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah ia membangun hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Yang ketiga kata Nabi, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau hendaklah diam. Jadi ada 3 yang termasuk indikasi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama, menyambung hubungan silaturahim. Ketika kita memutuskan hubungan silaturahim, maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kok bisa? Karena tadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membangun hubungan silaturahim dan melaknat orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua, falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Dan yang ketiga, berkata yang benar, atau kalau nggak bisa ngomong yang benar lebih baik diam. Maka ada istilah diam itu emas. Maksudnya diam itu emas, diam lebih baik ketimbang kita berbicara yang tidak manfaat, berbicara yang tidak perlu. Apalagi berbicara tentang hukum yang tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang ada. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa' anhu mitatus su' falyattaqillah wal yasil rahimah." Kata Nabi, siapa saja yang ingin bahagia dirinya kalau dipanjangkan baginya dalam umurnya, dilapangkan baginya dalam rezekinya, wa yudfa'a anhu mitatus su', dijauhkan dari dirinya mengalami mitatus su', mati yang
buruk, mati yang su'ul khatimah. Falyattaqillah, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimah, dan ia menyambungkan hubungan silaturahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, Anallah wa anar rahman, aku adalah Allah dan aku adalah ar-Rahman, maha pengasih. Khalaqtur rahima wa syaqqtu laha isman min ismi, aku telah menciptakan rahim, khalaqtur rahim, wa syaqqtu laha isman min ismi, dan aku membedah keluar bagi rahim itu, membuat sebagai satu nama yang berasal dari nama-namaku, kata. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu, maka siapa saja yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya, dan siapa saja yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin, sesungguhnya rahmat Allah itu la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada satu kaum, fihim qati'u rahimin, yang di tengah-tengah mereka terdapat orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Fa idza kanatir rahmah, maka apabila rahmat Allah ya, la tanzilu 'alal qaum, tidak akan turun kepada satu kaum, bisababi qauni qati'ir rahim, sebab adanya pemutus hubungan silaturahim ya, ma'ahum, bersama mereka, fa kaifa yakunu halul qati'i nafsihi, maka bagaimana jadinya kondisi pemutus hubungan kekerabatan itu sendiri. Jadi kalau di tengah masyarakat itu ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim saja, Allah tidak akan menurunkan rahmatnya. Sekarang bagaimana dengan posisi orang yang memutuskan hubungan itu? Makanya tadi di awal disebutkan sebagai orang yang dilaknat, mal'un, keberadaannya saja itu sudah menghalangi diturunkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini penting jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita menjaga hubungan silaturahim. Cuma kadang-kadang pemahaman kita terhadap membangun hubungan silaturahim itu hanya sekedar berkunjung. Kadang-kadang tidak membenahi kerusakan hubungan yang telah ada. Kalau kita baca salah satu tulisan Pak Dr. Quraish Shihab, itu ada satu hadis yang beliau kutip, kata Nabi, laisal muwassil bil mukaffi walakinnal muwassil antasil man qata'. Silaturahim itu bukan saling membalas pemberian, akan tetapi yang disebut silaturahim itu antasil man qata', menyambungkan yang putus, menjernihkan yang keruh, meluruskan yang kusut. Belakangan kan kita lihat banyak orang-orang yang hubungannya tidak baik, tapi ketika bertemu mereka berjabat tangan. Tapi kebenciannya tidak hilang. Ya. Kebenciannya tidak hilang, dendamnya tidak hilang. Ini hati-hati, apalagi tadi habis pil kades. Kadang-kadang beda pilihan seringkali membuat hubungan jadi rusak. Pilkadesnya udah kelar, hubungannya yang rusak itu masih ada, masih terus berlanjut. Kadang-kadang bukan lagi harian, tapi bulanan, tahunan.
Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebenarnya esensi dari silaturahim itu intinya adalah antasilman qata'at, menyambungkan yang putus, menjernihkan yang keruh, meluruskan yang kusut. Kalau di antara kita sempat terjadi selisih, maka bersegeralah untuk islah, untuk berdamai, untuk kembali membangun hubungan kekerabatan, hubungan silaturahim. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena memutuskan silaturahim itu ancamannya sangat besar. Su'uddar, tempat yang buruk. Ya. Bahkan saking pentingnya menjaga silaturahim itu sampai Nabi SAW mengatakan orang yang suka membangun silaturahim itu wa yudfa'an humitatus su, akan dijauhkan darinya mati dalam keadaan yang buruk, mati yang su'ul khatimah. Kita kan semua bermohon ingin mati yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yakunu maqtullah, dan bagaimana murka Allah lahu wa qat'uhu iyyahu min kulli khairin, murka Allah terhadapnya, terhadap orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dan bagaimana pemutusan Allah kepadanya dari segala kebaikan itu. Fa'alaikum rahimakumullah bisilatil arham wa iyyakum wa qati'atahu. Maka mesti atas kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, bisilatil arham, untuk menyambung hubungan silaturahim, wa iyyakum wa qati'atahu, dan waspadalah kalian ya, memutus hubungan dengan mereka. Fa innaha, karena sesungguhnya hal yang demikian, hal memutus silaturahim, memutus hubungan kekeluargaan itu, min a'zamil atsam, ya, itu adalah dosa-dosa yang paling besar. Wa uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya, dan hukumannya disegerakan di dunia. Jadi memutus hubungan silaturahim itu termasuk perbuatan dosa besar yang hukumannya disegerakan di dunia. Oleh karena itu tadi kita diperintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan, wa iyyakum wa qati'atahum, waspada. Kita harus waspada. Ma'ama yaddakhirullahu ta'ala, beserta satu hukuman yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala lil qati'i fil akhirah, untuk pemutus hubungan itu di akhirat, min syadidil iqab wa alimil azab, berupa siksaan yang berat dan hukuman yang pedih. Jadi satu, memutuskan silaturahim itu min a'zamil atsam, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Kemudian uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya, hukumannya disegerakan di dunia. Juga ada hukuman yang yaddakhirullahu ta'ala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Apa itu? Syadidil iqab wa alimil azab, siksa yang berat dan hukuman yang pedih. Bagi siapa? Lil qati', bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Wa kadzalik yu'ajjalu thawabul birri was-sillati fid dunya ma'a ma yaddakhirullahu lil wasil min 'azimis thawab wa karimil ma'ab. Begitupun sebaliknya,
ketika al-qati, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu, disegerakan azabnya di dunia, maka yang membangun hubungan silaturahim itu yu'ajjilu thawabul birri wassilati fid dunya, disegerakan pahala kebaikan dan silaturahim di dunia. Ma'a ma yaddakhirullah lil wasil min 'azimit thawab wa karimil ma'ab, juga sesuatu atau ganjaran yang apa, yang Allah simpan, yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Lil wasil, untuk pelaku silaturahim itu di akhirat. Apa? Azimit thawab wa karimil ma'ab, pahala yang besar dan tempat kembali yang mulia, yaitu syurga. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ul khair thawaban albirru wasilatur rahim. Kebaikan yang paling cepat, maksudnya yang paling cepat meraih pahalanya adalah berbuat kebaikan dan silaturahim. Wa asra'us syarri, sedangkan keburukan yang paling cepat meraih iqaban, hukuman, adalah al-baghyu wa qati'atur rahim, ya, adalah berbuat penganiayaan dan memutus hubungan silaturahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu dosa pun, ajdara, yang lebih layak ayyu'ajjilallah, untuk disegerakan oleh Allah, li sahibih, kepada pelakunya, al-uqubah fid dunya, untuk diberikan hukuman di dunia, ma'a ma yaddakhirulah, beserta sesuatu hukuman yang dia simpan, fil akhirah, di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahimi, dibandingkan dosa penganiayaan dan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jelas, al-qati, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Juga Allah sudah siapkan hukumannya di akhirat. Sebaliknya, orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat atau menghubungkan silaturahim, Allah Subhanahu wa taala akan berikan juga, disegerakan juga ganjarannya di dunia, beserta sudah Allah siapkan nanti, ya, ganjaran yang terbaik di akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Qultu, komentar saya menurut Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, fathawabul birri, maka pahala berbuat kebaikan, wassilah, dan silaturahim itu, muajjalun wa muajjalun, ada yang disegerakan, ada yang ditangguhkan. Ada muajjal, ada muajjal. Iya, bedanya ain sama hamzah. Di sana ada muajjal, ada muajjal. Kalau muajjal itu disegerakan, kalau muajjal itu ditangguhkan. Sama kayak mas kawin juga ada, Pak. Ada yang muajjal, ada yang muajjal. Ada yang tunai, ada yang terhutang. Itu mas kawin. Jadi mas kawin boleh hutang? Boleh. Kemudian wa iqabul uquq wal qati'ati kadzalik. Dan hukuman atas durhaka kepada orang tua dan memutuskan hubungan silaturahim itu begitu juga sama. Ada yang disegerakan dan ada yang ditangguhkan. Jadi kadang-kadang muajjal itu sering juga digunakan dunia akhirat, kini dan yang akan datang. Seperti pengertian dakwah misalkan, menurut Syahli Mahfuz dalam Hidayatul Mursyidin, yang disebut dengan dakwah itu kan hathun nas alal khairi wal huda,
mendorong manusia kepada kebaikan dan petunjuk. Hasun nas 'alal khairi wal huda. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil. Untuk beroleh kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi situ ajil wal ajil. Kalau redaksi dalam pembahasan kita hari ini yang disebut muajjal wa muajjal itu yang disegerakan atau yang ditangguhkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, misalkan nggak ada nih azab nggak datang gitu ya, itu bisa jadi muajjal, ditangguhkan. Di mana? Nanti di akhir. Sama kayak rezeki, ada rezeki mulia, ada istidraj. Ya. Ada istidraj. Orang yang tidak beribadah tapi kok kehidupannya misalkan sejahtera, senang, itu sebenarnya bukan nikmat tapi istidraj. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nas'alullahal afiyah. Kita memohon kepada Allah akan keselamatan. Wa yanbaghi lil insan, dan seharusnya bagi seorang manusia ayyasila arhamahu, agar menyambungkan hubungan kekerabatan, wa illam yasiluhu, meskipun para kerabatnya itu tidak menyambungkan hubungan dengannya, wa yuhsina ilaihim wa illam yuhsinu ilaih, dan sudah sepatutnya mereka berbuat baik ilaihim, kepada mereka, wa illam yuhsinu ilaih, meskipun mereka tidak berbuat baik kepadanya. Nah ini penting, jadi jangan mundur ketika kita ingin bangun hubungan silaturahim tapi kerabat kita malah justru tidak ada etika untuk itu, lalu kita mundur, samanya dia juga nggak mau kok sama saya. Jangan begitu, tapi kita harus terus membangun hubungan silaturahim. Juga yang tadi, wa yuhsina ilaihim, kita berbuat baik kepada mereka, wa illam yuhsinu ilaih, meskipun mereka tidak berbuat baik pada kita. Nah jadi oleh karena itu prioritasnya balasan kebaikan itu sebenarnya bukan dari makhluk, tapi yang harus kita yakini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah di dalam surat Ar-Rahman itu Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Yakinkan diri kita ketika melakukan kebaikan kepada siapa saja, Allah akan membalas kebaikan kita, meskipun orang yang kita baikin itu tidak membalas kebaikan kepada kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Qala alaihi salatu wassalam, laisal wasil bil mukafi. Ini yang tadi saya sampaikan. Walakinnil wasil huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah penyambung hubungan itu orang yang balas menyambung, katanya. Akan tetapi walakinnil wasil huwa alladhi idza quti'at rahimuhu wa salahu, adalah orang yang apabila diputuskan hubungan kekerabatannya, maka ia menyambungkan kembali. Beda redaksi saja. Antasil man qata'at, gitu. Ketika diputuskan maka disambung. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layali. Tidak halal alias haram bagi orang yang beriman, bagi orang Islam, li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layali, berselisih dengan saudaranya lebih dari tiga malam. Maka segera bangun hubungan kekerabatan itu, hubungan silaturahim. Wa yanbaghi, dan seharusnya lahu, ya, bagi penyambung hubungan silaturahim aydan juga, ayyasbira ala adahum in adzauhu,
agar bersabar di atas perlakuan yang menyakitkan dari mereka jika mereka menyakitinya. Sabar. Wala yukafi'uhum biisa'atihim in asa'u ilaih. Dan janganlah ia membalas mereka sebab perbuatan buruk mereka jika mereka berbuat buruk kepadanya. Ini sabarnya udah kelas tinggi ya Pak. Dan memang sabar itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Apabila kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Ya. Tapi di akhir ayat, sesungguhnya bagi orang yang sabar itu lebih baik. Nah, jadi sabar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada istilah sabar itu ada batasnya. Habis kesabaran saya. Sering begitu ya? Habis kesabaran. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Kemudian wala yukafi'uhum biisa'atihim in asa'u ilaih. Ya. Tadi jangan membalas perbuatan buruk mereka jika mereka berbuat buruk. Ya. Bal ya'fu wa yasfahu wa yasilu wa yuhsin. Akan tetapi hendaknya ia memaafkan dan mengampuni, wa yasilu wa yuhsin, dan tetap menyambung hubungan dengan mereka dan tetap berbuat baik kepada mereka. Kanatis silatu lahum akada wa kanatis sadaqah alaihim afdal. Maka adalah menyambung hubungan kepada mereka itu lebih ditekankan dan bersedekah kepada mereka itu lebih utama. Jadi udah perilakunya kepada kita tidak baik, kita dituntut untuk berbuat baik, bahkan bersedekah kepada mereka lebih diutamakan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahimil kashih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang memusuhinya. Wa huwa alladhi yudhmiru al-'adawah liqaribihi al-muhsini ilaih. Al-kashih itu adalah orang yang menyimpan permusuhan terhadap kerabatnya yang telah berbuat baik kepadanya, itu al-kashih. Jadi sedekah yang paling utama itu kepada mereka, kepada orang kerabat kita yang memusuhi kita. Itu sedekah yang terbaik. Makanya jangan aneh ketika Nabi SAW dalam riwayat diceritakan kalau lewat diludahin gitu. Ya, pernah dengar mungkin Bapak? Kalau lewat diludahi. Tapi satu waktu yang meludahi itu tidak ada. Ya kalau bahasa kita mungkin bahasa Nabi, tumben nih lewat mari nggak ada yang ngeludahin. Ya. Setelah diselidiki ternyata orang yang tadi itu sakit. Lalu apa yang Nabi lakukan? Apa Nabi senang? Alhamdulillah, akhirnya sakit juga tuh orang. Tidak. Tapi Nabi mengunjunginya. Nabi berbuat baik kepadanya, padahal orang itu memusuhi. Inilah kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang dilakukan oleh salah satu orang dari kaum Bani Sa'labah. Ketika Nabi pulang dari peperangan, Nabi tertidur di bawah pohon yang berduri.
Setelah itu Nabi kaget luar biasa karena pedang Nabi yang digantungkan di pohon yang berduri itu sudah ada di tangan salah satu orang dari kaum Bani Sa'lab. Nabi udah ditodong. Lalu kata orang itu, siapa yang menolong kamu Muhammad? Apa kata Nabi? Yang menolongku Allah. Lalu orang itu lemas. Dia menjatuhkan pedang yang ia pegang. Sekarang posisinya berbalik. Nabi yang megang pedang. Ujungnya ada di leher orang dari kaum Bani Sa'lab. Nabi balik nanya, sekarang siapa yang menolong kamu? Orang itu nggak bisa jawab. Apa Nabi tebas lehernya? Tidak. Tapi Nabi memaafkan. Nabi mengampuninya. Nabi memerintahkan kepada dirinya untuk pulang. Dan dalam riwayat itu dijelaskan setelah mereka pulang kepada kaumnya, akhirnya kaum Bani Sa'lab itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang disebut dengan dakwah bil hikmah, itu begitu. Ini mungkin lain cerita kalau kita yang megang pedang ya. Lain cerita kalau kita yang megang pedang mungkin sudah habis. Tapi Nabi SAW itu luar biasa. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat sedekah yang paling utama itu yaitu as-sadaqah ala dzir rahimil kasyif. Bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang memusuhi. Wa fi haditsir rajul alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unni. Dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unni. Sesungguhnya saya mempunyai kerabat yang saya senantiasa menyambung hubungan dengan mereka, kata Nabi. Wa yaqta'uni, namun mereka memutuskan hubungan dengan saya. Fadzakar al-hadis, lalu perawi menuturkan hadis tersebut hatta qala fi akhir, hingga Nabi SAW di akhir hadis tersebut bersabda, wala yazalu ma'ak minallah zahiran ma dumta ala dzalik, dan tidaklah henti-hentinya bersamamu pertolongan dari Allah selama kamu menetapi atas hal. Jadi sekalipun kita dimusuhi, kita terus saja berbuat kebaikan, jangan mundur, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yani ala birrihim wa silatihim wa in qata'u wa asa'u. Nabi maksudkan selama terus menepati berbuat kebaikan kepada mereka dan menyambung hubungan dengan mereka. Wa in qata'u wa asa'u, meskipun mereka memutuskan hubungan dan mereka berbuat jahat. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan membalas kejahatan kerabat kita yang memutuskan hubungan silaturahmi itu dengan kejahatan, tapi justru dengan kebaikan. Maka ada istilah kalau dalam amar ma'ruf itu, amar ma'ruf nahi munkar bir ma'ruf. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Kita itu memerintahkan orang berbuat baik, mencegah orang berbuat yang munkar. Dan ketika mencegah yang munkar itu tetap bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Emang ada orang yang mencegah dari munkar dengan cara yang tidak ma'ruf? Ya, tergantung versinya ya. Yang pasti yang terbaik itu nahi munkar bil ma'ruf, mencegah kemunkaran dengan tetap dengan cara-cara yang baik. Wa kadzalika yanbaghi lil insan alla yata'adda bi sadaqatihi aqribahu wa arhamahul muhtajin. Begitupun seharusnya bagi manusia alla yata'adda bi sadaqatihi aqribahu,
agar jangan melanggar batasan etika kemanusiaan dengan sedekahnya itu terhadap kerabatnya, wa arhamahul muhtajin, dan sanak famili yang membutuhkan. Fayatsrukahum wa yatasaddaqu ala ghairihim, karena ia meninggalkan atau tidak memberi mereka, namun ia hanya bersedekah kepada selain mereka. Seringkali kita lupa dengan kerabat kita, sibuk memberi kepada yang lain, tapi dengan kerabat, dengan keluarga kita lupa. Padahal ketika kita bersedekah, ketika kita memberi, maka yang terbaik itu yang kita dahulukan adalah aqarib, orang-orang kerabat kita dulu. Ini kadang-kadang bersedekah kemana gitu ya, padahal tetangganya repot, tetangganya kesulitan. Umrohnya bulak balik, bisa setahun 2 kali ya. Umroh setahun 2 kali bisa nggak? Bisa kan? Tapi tetangga rumahnya makan saja susah. Keluarganya ada yang repot. Nah, ini jangan salah kaprah. Jadi kita dahulukan bersedekah kepada mereka sebelum kepada yang lain. Wa atidzal qurba haqqahu. Jadi ada hak-hak mereka, berikan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi simpulannya, termasuk dari sekian banyak kebaikan yang bisa kita lakukan adalah menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabat kita, dengan sanak famili kita. Di awal berbakti kepada kedua orang tua itu ketika mereka masih hidup, ketika mereka sudah wafat. Dan ketika mereka sudah wafat, cara berbakti kita adalah menyambungkan silaturahim dengan kerabat orang tua kita, dengan saudara-saudara ibu, dengan saudara-saudara bapak. Jangan ada istilah keponakan kagak kenal sama mamangnya. Bener nggak? Banyak kan? Ada ponakan nggak kenal sama mamangnya setelah bapak ibunya meninggal. Kalau istilah orang kita mah mati obor. Jadi udah nggak kenal sama keluarganya sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Maka tetap itu dibangun silaturahim. Apalagi membangun hubungan silaturahim itu ganjarannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak hadis yang Nabi sampaikan. Bahkan orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu mal'un, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimasukkan ke dalam su'uddar, neraka jahanam. Oleh karena itu bangun hubungan silaturahim, bangun hubungan kekerabatan, berbuat baik dengan saudara kita, berbuat baik dengan sanak famili kita. Itu yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja kajian kita pada malam hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua untuk menjadi insan yang lebih baik di hari kemudian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.